janji itulah yang saya pegang. Jadi saya tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum ada dokter spesialis objin yang gantikan saya. Saya berbuat sesuatu karena nggak ada komunikasi, nggak ada HP, nggak ada apa. Ayah saya itu guru SMP, tapi di Kalimantan karena ikatan dinas. Aku diundang sama Pak Harto ke Istana Negara. Bener Prof ini? Bener. Halo teman-teman dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rampes. Baik Prof, selamat pagi, siang, malam semuanya. Iya. Teman-teman izin nepangkeun. Aku Farhana Nariswari, Putri Indonesia 2023, yang pertama kali dari Jawa Barat. Oh ya, pertama ya itu ya? Iya Prof. Soalnya Jawa Barat belum pernah rasanya ya? Belum pernah, selama 30 tahun. Dan aku sudah bersama guruku, dosen aku yang sudah lama aku follow, aku kagumi, Prof. Tono Juwantono, spesialis obstetrik ginekologi dari Unpad, salam satu Unpad. Satu Unpad ya, kita satu alma mater ya. Iya Prof, sama-sama orang Bandung juga. Orang Bandung ya. Jadi hari ini aku diundang bertamu dan juga menghosting podcastnya Prof. Tono ini. Yang followersnya udah berapa Prof? Followernya berapa ya? 500-an lebih lah. Lebih. Jadi teman-teman di sini kita mau ngobrol banyak hal. Pokoknya dari mulai isu kesehatan yang pasti kesehatan reproduksi ya Prof ya. Reproduksi. Terus juga tentang anak muda boleh Prof? Iya boleh. Tadi soalnya aku nonton live-nya lagi sex education juga ya, banyak pelecehan seksual katanya. Iya gitu, jadi senang banget aku juga antusias dengan isu kesehatan reproduksi dan perempuan, bertemu Prof. Tono yang sehari-hari bertemu banyak perempuan ya Prof dalam hidupnya Prof. Setiap hari seorang laki-laki idaman gitu, membantu banyak ibu-ibu dan teman-teman perempuan, sampai nanti kita juga mau bahas hobi juga ya Prof. Iya, hobi boleh. Hobi, karena aku tahu Prof ini kalau buka Instagramnya nggak cuman tentang kesehatan aja, dari mulai fotografi sampai memberantas hama juga ada ya Prof. Jadi rumahnya asri ya Prof, ada hewan banyak gitu. Gitu Prof. Jadi kumaha damang Prof. Alhamdulillah, terima kasih Farhana sudah datang ke sini dan saya sangat bersyukur ada seorang putri Indonesia Mojang Bandung lagi dan saya sangat mengagumi kalau ngelihat di Instagramnya setelah jadi ini ini ada orang Bandung alumni Unpad lagi cantik juga. Amin. Jadi dan pinter banget aku lihat ya. Doain ya Prof supaya bisa berdampak seperti Prof, sesuai ini lagu Putri Indonesia. Oh iya. Semua karyamu, pengabdianmu kau persembahkan untuk bangsamu. Oke. Jadi itu ya tagline-nya itu ya. Iya Prof, lagunya. Jadi sebagai Putri Indonesia yang juga muridnya Prof nih, malam hari ini bisa berbincang-bincang. Kita mulai dari ini teman-teman, kalau yang follow Prof Tono pasti banyak yang ibu-ibu kan yang bisa banyak belajar tentang fertilitas. Tapi ini kayaknya obrolannya mau dimulai dari awal. Awalnya karirnya Prof nih Prof, yang banyak yang nggak tahu karena zaman dulu belum ada sosmed ya Prof. Betul. Awal karirnya Prof setelah jadi dokter itu ternyata bukan di Bandung ya Prof, bukan di Jawa Barat. Aku di Lampung, dinasnya di Lampung ya. Pernah ke Lampung nggak? Pertama kali karena Putri Indonesia tahun lalu Prof. Oh, pemilihannya di Lampung? Ada karantinanya di Lampung. Kebetulan temanya Lampung Prof. Oh gitu. Ternyata lama sekali Prof di sana ya dulu. Aku 5 tahun loh di sana. Wow. Dan ditransmigrasi. Di transmigrasi saya 4 tahun itu nggak ada lampu. Jadi anak saya yang kecil masih bayi itu tidak pernah melihat listrik.
Wow. Ya waktu kecil itu. Dan ada yang lucu Farhana. Apa, Prof? Kan kalau malam itu pakai cempor ya. Jadi anakku yang besar itu kok pagi-pagi begitu aku bangun semuanya hitam ininya. Ternyata menghisap lampu cempor terlalu besar gitu. Oh, zaman dulu. Zaman dulu ini itu. Aku belum lahir. Belum lahir itu. Tahun berapa, Prof? Tahun 87, 88. 87, 88. Iya. Sampai belum lahir kan? Belum, 10 tahun kemudian. Iya. Aku baru sekolah lagi tahun 91. Di sana alhamdulillah banyak karya yang saya persembahkan di sana. Wow. Salah satunya yang aku banggakan adalah juara lomba desa nasional. Masih teringat ya, Prof? Iya, di masih teringat. Awal-awal walaupun waktu banyak berlalu. Betul, karena hidup di transmigrasi bergaul dengan masyarakat itu ternyata sangat mengasyikkan gitu ya. Nah, apa yang terjadi di sana, saya berbuat sesuatu karena nggak ada komunikasi, nggak ada HP, nggak ada apa. Tapi kita bisa berkomunikasi apalagi sesama Unpad dengan Orari. Apa itu? Radio amatir, organisasi radio amatir Indonesia. Orari. Break gitu kan. Halo. Wow, ada repeaternya di pabrik gula bisa ke Bandung juga kalau yang. Belum ada iPhone-nya, guys. Belum ada. Kalau boleh tahu daerah mana, Prof, itu? Itu saya di Lampung Utara, dulu cuma 4 kabupaten kan, sekarang nggak tahu. Iya, banyak. Banyak sekali ya. Nah, Lampung Utara perbatasan dengan Sumatera Selatan. Jadi sampai ke sana itu jalannya masih jelek, sekarang udah ada tol gitu ya. Benar-benar pengabdian yang sesungguhnya, nggak cuma setahun, tapi hampir 5 tahun ya, Prof? 5 tahun di sana. Punya anak juga. Iya, dan saya alhamdulillah puskesmas saya itu terpencil, jauh sekali. Jalannya rusak, tapi didatangi oleh dirjen. Karena saya pernah waktu itu meminjam ini untuk jamban. Jadi saya untuk sanitasi lingkungan karena di sana nggak ada WC waktu itu. Saya pernah dalam 1 tahun membuat 1000 WC MCK loh. Prof Tono tahun 87-88 membuat 1000 MCK. Iya, kita cetak kemudian dengan anak-anak muda ya sefarhana ini kita membuat klosetnya dengan cetakan dari dirjen, kemudian kita bagikan kepada masyarakat. Masya Allah. Dan tiap malam itu terus saja kayak arisan gitu. Ya luar biasa. Jadi dulunya WC cemplung karena banyak diare waktu itu, Far. Diare banyak. Nah dari situ saya dikenal, kemudian berita ini menyebar dan juga imunisasi waktu itu cuma 14%. Oh, parah banget ya, Prof, ya intinya mah dulu di sana. Jadi kalau dokter-dokter muda, nah ya Farhana dokter muda nih, dulu harus ke daerah. Kemudian targetnya adalah penyakit menular, imunisasi. Jadi kita bisa sampai jadi 80%. Dengan imunisasi kita turun ke desa-desa dan juga salah satunya adalah radio komunikasi itu. Memang komunikasi itu penting banget lah untuk jadi dokter tuh. Harus komunikasi ya dengan masyarakat gitu. Hebat ya, Prof. Berarti itu pada saat nggak bisa milih sebagai dokter waktu itu harus mau dikirim ke sana. Harus mau karena impres. Impres dari Presiden Soeharto. Dan alhamdulillah Farhana, dari kabupaten saya yang terpencil itu saya yang pertama kali bisa jadi dokter teladan nasional. Hebat, Prof. Juara dokter teladan nasional. Ya, sampai aku diundang sama Pak Harto ke Istana Negara. Bener, Prof, ini. Bener. Waktu itu menterinya Pak Adiatma. Ya, diundang sama menteri, diantar salaman dengan Pak Harto. Luar biasa bangganya waktu itu salaman dengan Pak Harto itu. Ya Allah. Zaman dulu presidennya Pak Harto.
sempat Prof Tono diundang karena mungkin banyak kontribusi di daerah itu ya Prof. Iya. MCK pun MCK, waktu itu. Terus imunisasi. Kalau sekarang kan dengan presiden deket tuh bisa selfie ya. Iya. Wah dulu sama Pak Harto deket aja belum bisa. Itu kiat-kiatnya apa ya Prof di sana bisa jadi dokter teladan gitu, bisa berhasil di daerah yang sulit tanda kutip. Ya jadi aku nih kalau ada teman-temanku di Lampung kan kemarin aku kesana ya. 35 tahun nggak pernah ketemu, gitu. Aku pelukan seperti anakku sendiri gitu kan. Ada anak-anaknya yang sekarang anak-anaknya staf saya itu jadi kepala puskesmas, jadi dokter. Oh iya, aku lihat postingannya itu Prof. Ada 4 orang yang jadi dokter loh anak staf saya itu. Karena saya suruh sekolah, saya suruh sekolah, akhirnya dia ngambil sekolah anestesi. Istrinya saya suruh sekolah bidan. Di Lampung sana. Pokoknya ya di Lampung. Akhirnya anak-anaknya jadi 4 dokter. Yang seniornya itu Pak Nyoman, ini yang berjasa sama saya, sama Bu Bidan Suras, ya dua-duanya sudah almarhum sekarang. Tapi Pak Sarino sama Bidan Linda masih ada. Dia punya 4 dokter dan Pak Nyoman itu 2 orang dokter. Masya Allah. Dan sekarang anaknya Pak Nyoman itu jadi kepala puskesmas bekas saya dulu. Iya, Prof. Teman-teman, Prof Tono tidak pernah lupa semua yang dulu pernah bersama-sama ya, Prof. Bukan 20 tahun, hampir 30 tahun lalu. Iya, betul. Sempat reuni gitu, Prof. Iya. Kemarin kita diundang bicara di Lampung. Kemudian kita juga langsung napak tilas perjalanan di awal yang menjadi membangun karirnya Prof juga Masya Allah. Akang nanti jangan lupa stitch foto-foto ini ya, reuniannya Prof yang di Lampung. Terus kalau aslinya Prof ini sebenarnya aslinya orang mana nih Prof? Saya yang tanya. Sebetulnya aslinya lahir di Kuningan. Saya lahir oleh bidan di. Saya juga masih lihat kemarin tempatnya. Jadi saya 8 bersaudara, kemudian lahir di Kuningan, kemudian tapi ayah saya itu guru SMP, tapi di Kalimantan karena ikatan dinas. Nah, aku lahir di sana, akhirnya ayahku pulang ke Bandung, terus ikut sekolah lagi di UPI, saya dibawa ke Bandung gitu, umur kira-kira 4 tahun lah. Jadi from Jawa Barat, terus sebagai dokter harus banyak pengabdian di seluruh Indonesia ya Prof ya. Mungkin ada pengalaman lain yang terngiang-ngiang nggak sih Prof? Kayak misalnya ke Indonesia Timur atau di mana gitu Prof? Kadang pengen tahu yang pasien-pasien yang membekas gitu Prof, yang tidak di kota besar. Betul. Saya pernah setelah saya sekolah kan, sekolah terus kemudian harus impres kedua waktu itu. Karena waktu itu nggak ada pilihan. Saya jadi ABRI atau jadi PNS. Waduh. Jadi 2 cuman itu. Saya pilih ABRI sebetulnya. Tapi yang dipanggil PNS dulu. Beda seminggu ABRI-nya dipanggil. Angkatan Udara. Tapi saya sudah dapat SK ke Lampung itu. Nah saat selesai spesialis, saya ingin mengabdi di daerah yang angka kematiannya paling tinggi, Far. Di mana pernah tahu nggak? Angka kematiannya paling tinggi. Provinsi apa ya? Enggak. Aku datang ke sana, belum baca-baca ya. Aku pilih ada 2 waktu itu pilihan. Satu Melaboh Aceh. Yang kedua adalah Bima Nusa Tenggara Barat. Kan tadi nanya Indonesia Timur ya? Iya Bro. Nah, aku di sana Indonesia Timur. Merinding guys. Setelah sekolah lagi di Oxygen, terus ada data seperti itu ya Prof ya? Iya. Jadi saya begitu datang ke sana, kenapa angka kematian ibu itu tinggi banget? Ya, ternyata begitu datang seminggu itu kebetulan 2 hari waktu saya ke sana tuh nggak ada spesialis obgyn, sudah 5 tahun. Sama sekali. Ya, jadi saya adalah orang ketiga spesialis obgyn, tetapi selama 5 tahun itu kosong.
Jadi operasi sesar kalau mau dikirim ke Mataram, ke Mataram, ibu kotanya, karena hanya baru 2 dokter spesialis, dia harus 48 jam naik mobil, terus naik kapal. Belum bisa pesawat untuk ngangkut waktu itu ya. Nah, pada waktu itu angka kematian ibu tinggi. Kebetulan saya besoknya itu ada apa ya, Ikatan Bidan Indonesia itu lagi kumpul, jadi saya diundang. Nah di situ saya bicara, tunggu, saya bilang 3 hari lagi saya akan survei, jadi kita kumpul lagi gitu ya. Nah, untuk mencari masalah kematian di sana, boleh ditanya kepada teman-teman di Bima. Saya membuat kuesioner. Kuesionernya cuma 15 pertanyaan. Pertama adalah saya ingin mengaudit penyebab kematian terbanyak oleh apa. Pertama, apakah Anda dalam 1 tahun ini menyaksikan kematian ibu? Pada secara langsung, ya atau tidak? Ya, kalau ya, penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Terus apa ini ya? Nah, jadi dari data itu, dari cuman 15 pertanyaan saya bisa menyimpulkan penyebab kematiannya di sana. Yang pertama adalah perdarahan. Yang kedua, partus lama karena kebanyakan oleh dukun. Dan termasuk di sana ada dukun laki-laki gitu ya. Yang ketiga, jarak gitu ya. Jadi persalinan kan itu ada kecamatannya jauh-jauh, transportasi ya. Jadi itu perdarahan itu sama infeksi gitu. Yang terakhir infeksi. Di Nusa Tenggara Barat waktu itu. Berarti Prof jadi satu-satunya dokter spesialis di sana. Obgyn di sana. Jadi di sana merangkap dokter spesialis Obgyn, saya juga jadi dokter bedah. Terpaksa. Gak ada juga. Gak ada. Jadi waktu itu juga ada orang ditusuk ususnya keluar. Saya yang jahit sambil melihat buku ternyata. Ya ampun, sempet ya gitu ya Prof? Iya sempet kayak gitu. Di Bima berarti. Di Bima, Nusa Tenggara Barat ya. Ya ampun. Jadi memang gambaran keadaan isu-isu kesehatan dulu berarti tahun 90-an ya Prof? Tahun 91, itu 96 kalau nggak salah ya, saya 96. Dan itu aku membuat gerakan. Dan itu juga alhamdulillah dapat penghargaan dari pemerintah. Ya, piagamnya ada di sana, dari gubernur, dari bupati. Apa yang saya buat di sana, karena perdarahan kebetulan juga ini namanya rezeki ya. Pada waktu 2 minggu saya di sana, diperkenalkan pada ada bupati, ada kapolres, ada semua dengan gubernur. Ya. Dengan gubernur, saya diperkenalkan bahwa saya adalah dokter yang baru spesialis, karena spesialis cuma 3 waktu itu. Anak saya dua penyakit dalam nggak ada juga waktu itu. Nah jadi diperkenalkan, kemudian saya bicara. Setelah saya pelajari data hasil survei, saya berjanji di depan Anda semua, saya bilang tuh di dalam Bapak Ibu semua, saya tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum ada pengganti saya. Penerusnya. Ya, karena saya sangat sedih sekali kalau nggak ada dokter Obgyn, bagaimana kematiannya. Tidak terbayangkan. Jadi itu janji saya itu. Ya, saya bilang kalau misalnya nggak dapat pengganti ya saya di sinilah mengabdi. Iya, Prof. Itu jadi, anak istri ada di situ, Prof? Enggak, waktu itu belum. Saya masih sendiri karena kan di sana itu malarianya cukup tinggi juga. Saya kena juga loh malaria, demam. Waduh, kena juga di sana. Di tahun diriku lahir itu 96. Iya. Ya benar 96. Di NTB. Di NTB ya. Jadi apa yang saya buat melihat janji itulah yang saya pegang. Jadi saya tidak akan meninggalkan tempat ini
sebelum ada dokter spesialis obgyn yang gantikan saya. Berjanji. Pada masyarakat ya, Prof. Pada masyarakat, ada gubernur, ada bupati, ada. Nah, terus aku melihat karena perdarahan yang terbanyak, Far, aku membuat unit transfusi darah. Ada PMI, gedungnya ada, tapi tidak berfungsi. Di Bima itu, Prof. Di Bima. PMI. Jadi saya harus ada darah. Nah, pada waktu itu saya bersama Dokter Herta, Dokter Eka dari Bandung juga. Terus saya melatih bedah sesar pada dokter-dokter umum. Jadi agar saya bisa ke daerah gitu ya. Jadi udah melatih, ternyata bisa loh. Hospital base bisa tuh. Jadi melatih itu, kemudian saya langsung lari ke provinsi, dan waktu itu ketua PMI-nya tuh Ibu Tutut. Nah, Ibu Tutut ya. Dan juga pada waktu itu saya sebetulnya dapat hadiah saat itu ketemu di Bappenas sama adiknya Pak Yusuf Kalla. Ya, saya lupa Ahmad Kalla atau siapa rupanya. Saya diajak ke Bekasi, pabriknya Bukaka Group. Itu di sana alat kesehatan banyak. Saya ditawari ambulan bekas perang Teluk waktu itu. Bekas perang Teluk. Tawari alat-alat kesehatan, bahkan saya memilihkan alat-alat kesehatan untuk beberapa rumah sakit di daerah Sulawesi, daerahnya Pak Kalla itu. Ya, waktu itu rumah sakit Islam gitu ya yang saya pilihkan. Jadi dari sana karena Bu Tutut, akhirnya saya ke provinsi mendirikan PMI dengan unit transfusi darah. Disitulah baru ada darah. Pertama kali darah yang terkumpul 120 bag darah satu hari. Alhamdulillah, itu perubahan nyata. Akhirnya ada darah bisa diakses. Ada darah. Kok bisa itu, gimana, Prof? Jadi gini, saya yang belajar sendiri waktu itu dengan ada lab di provinsi, di PMI, bagaimana mengambil darah, bagaimana quality controlnya, bagaimana reagennya, bagaimana. Nah, akhirnya udah bisa, kemudian kita mendekati bupati. Jadi di SK-kan oleh bupati setiap hari Senin itu PNS dari Diknas harus donor. Setiap hari Selasa itu ABRI dan lain sebagainya, ya polisi, ABRI, dan setiap hari Rabu itu kesehatan dan jajarannya digabung kalau yang sedikit. Terus kemudian yang hari Kamisnya itu kalau nggak salah keuangan, imigrasi dan lain sebagainya, kan sedikit tuh digabung dengan yang lain. Pos, kan dulu posnya masih kuat ya karena nggak ada telepon kan, nggak, teleponnya susah banget gitu ya, masih pos. Jadi tiap minggu itu ada perwakilan instansi karena masyarakat belum sadar untuk donor darah gitu. Menjadi inspirasi. Ini inisiatifnya Prof. Ya, dulu. Saya sendiri, makanya saya dapat penghargaan membentuk unit transfusi darah di Kabupaten Bima. Ada piagamnya gitu ya. Terus selembar cerita Prof Tono di tahun sekitar 96 di Kabupaten Bima di NTB. Jadi NTB. Untuk semua masalah atau krisis sebenarnya ada problem solvingnya. Ada ya, Prof, problem ya. solvingnya. Menunjukkan, bukan cuma kontribusinya tapi kecerdikan Prof Tono menyelesaikan masalah di sana. Ternyata bisa ya, Prof, ya? Bisa. Sampai kemarin ada yang di Instagram Bu Bidan Sri Juharni ini ya, anaknya jadi dokter. Ketemu saya di Bandung mau sekolah, katanya oke. Saya bilang tuh dia mau balik lagi ke sana. Dia mengundang saya untuk ke sana. Jadi mudah-mudahan Bima ini kenangan-kenangan indah. Ada yang lebih fenomenal lagi sebetulnya. Apa tuh, Prof? Waktu itu angka kematian ibu itu karena anaknya terlalu banyak. Iya. Di sana tuh angka total fertility rate-nya tinggi. Sampai sekarang ya, Prof, ya? Sampai sekarang masih tinggi tuh ya. Sampai sekarang masih tinggi, di atas 3 masih.
Nah, jadi anaknya banyak 4-5 padahal dia malaria, anemi. Jadi meninggalnya karena anemi salah satunya malaria. Di samping gizinya, bayangin stuntingnya pasti banyak loh. Iya, ya. Nah, aku harus steril. Dan itu membuat, karena kita biasa dulu steril di Bandung ini udah dilatih. Iya. Mungkin kalau Sabtu Minggu saya bisa steril ke daerah-daerah itu bisa 20, 50, 60, zaman pernah 100 zaman dulu ya. Program laparoskopi, KB itu. Laparoskopi. Nah, saya langsunglah membuat alatnya, memodifikasi. Alatnya ada di sana, tapi belum pernah dipakai. Di mana ya, Prof? Di Bima. Bima. Di Bima. Terus kemudian kita modifikasi, kita bikin. Jadi saya hampir lebih dari 1.000 wanita selama saya setahun di sana, saya sterilisasi. Wow. Itu anak kedua, anak ketiga ke atas dikirim oleh BKKBN. Dikirim ke BKKBN untuk steril. Ini ada cerita yang nggak masuk akal. Iya, Prof. Satu hari, jadi steril itu dilakukan pada hari Rabu. Ya. Nah, sehari itu ada yang pernah 132 orang dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam saya kerjakan. 132 orang wanita saya steril. Wow. Itu nggak bener itu. Ya sekarang sih. Dalam satu hari itu nggak bener itu, bener. Kedatangan pasien buat steril 130. Ya, karena kasihan sudah datang dari daerah-daerah dikirim pakai ambulan. Jadi PLKB itu di sana kita kompak juga. Ini instruksi Bupati sih untuk menurunkan angka kematian ibu. Jadi memang pemerintah daerah itu memegang peranan penting. Iya, Bro. Ya, jadi untuk kontribusinya. Bayangin saya operasi ya 132 orang. Saya cerita ini tidak mengada-ngada karena masih ada buktinya, orangnya masih ada di sana gitu. Nyata ya. Waktu itu. Dan mungkin 1.000 orang dan saya dapat penghargaan salah satunya menurunkan angka kematian ibu di daerah sana. Wow, menurunkan angka kematian ibu di provinsi NTB tahun 96 sekitar situ ya, Prof. Masya Allah, jadi banyak. Tentunya selain ceritanya tidak terlupakan gitu ya, Prof. Pantesan sampai sekarang aku selalu lihat wejangan-wejangannya Prof gitu ya. Kalau memang harus melayani masyarakat sepenuh hati. Benar-benar dari hati ya, Prof. Betul, dari hati. Sama sekali nggak kepikiran nggak, Prof? Pengen, punten ya, Prof, kayak pengen jadi dokter yang kaya gitu, Prof. Ini mah kepo. Ya, jadi saya berprinsip hampir tiap hari karena saya hari ini juga tiap hari itu dikintil ya oleh seorang dokter calon subspesialis. Dia ikut praktek, ikut bayi tabung, ikut juga praktek saya. Jadi sehari itu terus dia mengikut saya dan satu orang tuh gantian sebulan. Dia sebulan ngikutin saya. Saya selalu menasihati mereka. Layani dengan hati. Wanita itu apalagi kita di infertil sekarang ya, ada penuh harapan. Harapannya besar sekali, biayanya besar kalau apalagi bayi tabung. Kita harus jujur dan kita harus sayang sama mereka. Prof. Nah, rezeki itu ngikut gitu, Prof. Ya, jadi dampaknya itu ya jadi dompetnya tebal ya dari kerja dengan hati. Bukan mengharapkan misalnya cuan, tapi insya Allah sebagai dokter dari hati rezeki mengikuti ya, Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi rezeki mengikuti. Dokter itu asal bisa berkomunikasi intinya ya, karena ada satu penelitian meta analisis nih untuk dokter-dokter muda bahwa ada 2 dokter itu. Dokter itu dia good doctor and great doctor. Good doctor itu adalah dokter yang pinter terus kemudian SOP-nya sesuai, operasinya pinter, tapi belum tentu jadi dokter hebat. Katanya dokter hebat itu harus ditambah kemampuan komunikasi. Karena dari meta analisis itu, penelitian itu ya, coba Anda baca di Google bahwa menurut pasien
persepsi dokter yang baik itu yang mampu berkomunikasi. Beda dengan persepsi dokter penguji adalah dokter yang terampil, skillnya gitu ya. Gitu. Communication skill. Yes. Tentu. Karena kita ngobrol sama manusia gitu. Iya, betul. Aku suka lihat anak-anak dede-dede pasiennya Prof sering main kesini juga ya Prof ya. Pernah dihitung nggak Prof berapa bayi tabung yang pernah Prof bantu sampai berhasil? Kalau stimulasi itu saya udah mengerjakan mungkin lebih dari 9.000 pasien stimulasi. Nah kalau bayi, nah ini sebetulnya bayi-bayi ini bayi-bayi tabung hasil semua bayi tabung, dan ini spesial edisi pandemi. Iya, Prof. Pandemic babies ini. Iya. Yang telah lahir ke dunia. Kadang-kadang Prof azanin juga ya Prof ya? Ya, saya selalu mendoakan. Jadi itu udah SOP saya, mudah-mudahan Tuhan dengar doa saya untuk anak ini. Yang kita lahirkan jadi anak yang baik, anak yang pinter, anak yang berbakti, berguna bagi nusa dan bangsa, dan terutama keluarganya dan dia sendiri. Iya. Ya, jadi itu, jadi yang penting berhati mulia gitu ya. Banyak dokter yang berbisnis gitu ya. Kita nggak boleh nggak bisnis juga bisa, tetapi harus dengan hati juga. Benar, Insya Allah. Untuk ini, dokter ya. Iya, Prof, membuka hati ya, namanya juga profesi kedokteran memang butuh materi ya, Prof. Tapi semua harus dari hati, dan ini hasilnya banyak berkah-berkah yang tidak bisa dinilai dengan uang gitu ya, Prof. Benar. Pemberian gitu, Prof, kan banyak ini. Ini semua kalau yang kayak gini-gini banyak loh. Nanti di seru di ya, sana seneng aku pajang di sana. Ada yang dari Papua ngambil dari bawah tuh bongkahan emas yang ada batunya. Dan ini orang ribut sepatu nih. Nah, ini sepatu aku. Kenapa, Prof, sepatunya? Kebanyakan sepatu aku tuh bukan beli, dikasih. Iya tuh. Jadi mungkin makasih nih ya para pasien yang ngasih sepatu, tapi jangan dikasih lagi aku. udah banyak ya. Tapi kalau mau ngasih boleh juga. Berarti kalau praktek sering ditanya ya, Prof, ukuran nomor sepatu berapa gitu. Ternyata nanyanya sama suster. Suster di Lini Jati sering ditanya ukuran sepatunya, Prof. Jadi tiap hari itu bawa kue. Cuman aku juga himbau nih, Par. Iya, Prof. Ya, tadi Farhana tuh membuat kue loh dia. Healthy, Prof, itu mah. Healthy. Tidak pakai gula. Tidak pakai gula. No flour. Nah, terima kasih. Kalau itu Prof, tadi aku makan. Iya. Enak bener buatannya. Iya, Prof. Cuman kalau aku dikasih kue banyak, nah karena banyak gulanya aku nggak makan gitu ya. Tuh teman-teman, Prof dan kita semua juga harus jaga konsumsi gula. Iya. Gula tuh jahat ya. Iya, Prof, benar, Prof. Benar, Prof, tadi aku mah no sugar. Nah, jadi sebagai dokter juga kan kadang kalau mengedukasi orang gampang, tapi menjaga kesehatan sendiri kadang sulit gitu ya, Prof. Berarti Prof, nih bener nggak ngerokok nih, Prof? Enggak. Seru nggak aku hosting? Dulu ya. Waktu zaman bandel dulu ya, zaman sebetulnya setelah jadi dokter objin itu udah mengurangi ya, karena aku tahu pasienku wanita gitu ya. Nah setelah udah lama saya berhenti merokok. Ya, gitu, Farhana enggak jangan? Enggak tuh, Prof. Putri Indonesia nggak boleh. Iya, Prof, benar. Ya, harus jaga dan citra. Prof, makanan juga cukup dijaga gitu. Ya, dan ya sangat sehat juga lifestyle-nya. Jadi saya berusaha karena aku tahu risiko. Jadi kalau ini semua para wanita, para anak-anak semua, sebetulnya kita harus mengenal siapa orang tua kita, siapa nenek kita, dia meninggal kenapa? Iya. Itu penting banget loh, Pak. Iya, Prof. Karena banyak juga itu yang tadi diabetes
Ada yang diabetes, tadi saya pasien 3 orang, ibunya diabetes. Ada yang PCOS, mungkin tadi ada 10 orang. Oh, gitu? Nih yang hari ini hari apa ya sekarang? Hari Rabu. Iya. Hari Rabu tadi yang periksa hari Rabu, mungkin ada 10 orang yang saya diagnosa, Bu, ini pasti ibunya atau bapaknya atau neneknya ada diabetes, betul. Ya, semuanya kebanyakan overweight. Diabetes tipe 2. Anda kemungkinan diabetes. Dan Farhana kalau tahu, ya, kalau dia PCOS kan gangguan hormon. Iya. Gangguan hormon tidak haid itu bisa memicu sebagai bahan, namanya kalau kedokteran epigenetik gitu, epigenetik untuk terjadinya penyakit miom, penyakit kista endometriosis. Prof baru angkat miom besar gede. Gitu ya, Prof. Gitu. Aku dulu PCOS, Prof. Ya, terus di keluarga ada riwayat diabetes, gitu kan, riwayat cancer. Jadi mengedukasi tiada henti itu penting ya, Prof ya, biar mereka aware. Orang PCOS haid tidak teratur, hati-hati miom. Hati-hati kista endometriosis, hati-hati adenomiosis, dan hati-hati kanker payudara atau benjolan di payudara. Ya, benjolan di payudara. Oleh karena itu tema edukasiku cuman mudah. Iya, Bro. Ada benjolan nggak di sini? Tadi ada 2 orang nih hari Rabu nih yang tadi saya lihat ada hipertiroid dan hipotiroid, dua-duanya besar. Karena pakai hijab kan nggak kelihatan. Oh gitu, Prof. Pasiennya Prof tadi hari ini. Aku suruh buka. Ada besar. Oh gitu. Nah, udah diperiksa TSH-nya. Yang tadi 4,92. Jadi dia hipotiroid. Kalau dia hipotiroid, Dokter Farhana, apa coba yang kita takutkan? Hipotiroid kongenital, biasanya anaknya juga bahaya. Bisa IQ-nya jongkok. Dan stunting tuh bisa penyebab dari itu. Hipotiroid. Oleh karena itu Departemen Kesehatan sekarang memberikan tes gratis untuk tes tiroid untuk anak bayi baru lahir. Jadi wajib bayi lahir dites tiroid. Iya, Prof. Karena kenapa? Ternyata pada orang yang infertil itu ada 20% gangguan tiroid. Oh, 20%-nya perempuan infertil dari tiroid. Yang aku tangani, yang datang kemudian ini setelah di ini 20%. Kenapa? Banyak ya, Prof? Banyak. Karena apa? Saya standarnya berbeda. Penyakit dalam tuh dari 0,6 sampai 4,5. Kalau untuk kehamilan bayi tabung nggak boleh sampai 4,5. Ya, bagusnya itu di bawah 3 TSH-nya. Jadi gitu. Jadi kalau mau tahu tiroid, periksa TSHS. Dari situ aja udah tahu. Iya, Prof. Pantesan Prof itu bilang di sosmed kalau melihat gangguan di perempuan, cek perut, cek payudara, cek leher gitu kan. Jadi netizen nanya kenapa leher. Nah, gitu. Ya benar ada yang nanya gitu ya. Karena gangguan tiroid juga berdampak besar pada infertilitas. Berarti dari situnya ditreat ya, Dok ya, Prof. Iya. Seperti itu. Jadi itu benar-benar dari sosmed juga banyak sekali interaksi ya, Prof. Bisa dari awal sosmed terus datang ke klinik banyak, Prof, kayak gitu. Ya luar biasa. Jadi dulu itu terjadi perubahan. Jadi nih aku main sosmed itu dibuatkan oleh Dokter Dian akunnya itu. Saat pandemi. Jadi dibuatkan Instagram tuh saat pandemi oleh Dokter Dian. Tujuannya saya mau foto. Kan saya fotografer waktu itu. Keren hasil fotonya, Prof. Kameranya mahal. Baru berarti, Prof. Iya, waktu pandemi itu. Jadi udah mungkin 6 bulan pandemi ngapain ya. Ada junior saya, Dokter Dian Cahya di SPOG. Prof, diposting aja di Instagram katanya. Waktu itu aku juga lihat Instagram, belum pernah lihat kan. Ada Ibu Ani Yudhoyono kan senang motret. Iya benar, Prof. Ya? Pak SBY senang ngelukis. Melukis. Saya juga. Prof juga bisa ngelukis. Semuanya Prof tuh bisa. Nah dari situ dibuatkan, kemudian mulai posting foto-foto nggak laku.
Masa bro. Jadi ada yang ini gitu ya. Akhirnya saya mulai posting lah kebiasaan saya dari hari-hari. Jadi postingan saya tuh organik, cuman kehidupan saya aja sehari-hari. Itu, Prof. Makanya banyak banget followersnya ini dari mulai merawat ikan gitu ya. Terus edukasi berjalan juga di situ. Edukasi berjalan dan nggak ada adminnya. Adminnya sendiri. Yang foto siapa coba? Yang foto tuh ada tadi yang tadi Bibi ya, yang tadi bikinin teh. Terus kemudian yang laki-laki itu yang Mas siapa teh Bro namanya? Kardi. Ya, dulu Mas Ijan udah nggak ada. Oh gitu. Nah itu semua ya pinter-pinter ngambil videonya. Karena saya backgroundnya fotografer, diajarin, di kursus dulu gitu, cara ngambilnya. Cara mengonten ala Prof Tono. Jadi asisten rumah tangga dikasih pelatihan konten. Gitu. Jadi dia yang kadang-kadang kurang ini. Nah, kalau di luar gimana? Kalau di luar aku pakai ini. Tukang parkir. Tukang parkir, terus siapapun yang ada di situ minta tolong. Kadang-kadang juga sesama pelari, tolong dong pegangin, aku fotoin dari situ gini caranya gitu kan. Difotoin ya itu. Itu Prof, luar biasa. Videoin gitu. Itu kok bisa sampai ratus ribu Prof? Aku kalah jauh. Banyak banget itu Prof, bicara masaknya di sosmed ini. Nggak beli-beli followers loh guys. Jadi mungkin karena banyak perempuan ya Prof yang follow Prof Tono. Jadi mungkin dari edukasinya dan kata anak saya kemarin udah bisa endorse orang katanya. Yang mau endorse Prof Tono mungkin sepeda yang mahal ya tapi atau kamera yang mahal. Ya, jadi nggak pernah lelah ya Prof ya. Ya, sekarang ya kita di YouTube juga berusaha untuk mengedukasi karena saya berpikir kalau kita memberikan di kepercayaan saya ilmu kepada orang lain dan berguna dipakai orang lain itu salah satu ibadah amal jariah katanya. Kata Pak Ustadz. Iya Prof, amal jariah dari sosmed pun mengalir gitu ya Prof ya. Jadi kegiatannya Prof tuh bervariasi banget ya Prof, aku lihat karena kan selain sibuk praktek juga edukasi, terus sering keluar negeri ya Prof. Iya, sebetulnya kita banyak undangan nih. Jadi minggu ini harusnya ke Taiwan. Diwakilkan Dokter Dian, ini baru pulang 2-3 hari yang lalu. Terus Maret ke Itali nih, ke Itali. Kemarin. Enggak, bukan Maret. Mei. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi harusnya saya berangkat ke Itali. Ya. Kemana, di Genoa kalau apa di mana ya? Terus nanti Dokter Nogi itu berangkat. Gitu. Dokter Nogi saya ini habis itu ini ke Belanda tanggal 5-6 ya. Tanggal 5-6 saya ke Belanda udah tiketnya udah. Sebenarnya aku udah cari orang pengganti saya kan kasihan juga. Kapan Prof ke Belanda? Tanggal Juli, tanggal 5 berangkat. Ya. Masih ada kongres ya. Kongres itu semua undangannya ilmiah kongres. Ya. Nah, sebelumnya ada undangan tuh barusan ke Uzbekistan gitu. Aku Sabtu berangkat Prof ini sama pengajiannya Mama. Oh, alhamdulillah. Yang mengalahkan timnas kita. Oh gitu ya. Iya, Uzbekistan ya. Bagus. Menarik juga negaranya kayaknya. Iya, Prof. Dan saya juga waktu itu kagetnya itu didiagnosa ada sumbatan karena saya sama Prof Eka nih di Siloam sini aku traktir katanya. Traktirnya apa? CT scan jantung sama CT scan kepala gitu. Nah, ini yang membuat aku di situ kaget ada sumbatan. Penasaran di mana, Prof? Di jantung katanya. Ternyata di sampai waktu itu sumbatannya itu 70-90%. Aduh, sebentar lagi mati aku. Tapi lab normal, nggak ada juga keluhan. Saya sampai ngetes sepeda
di KBP saya coba, saya ada keluhan nggak? 52 kilometer saya terus pengen tahu saya ada sesek atau sakit nggak? Ternyata nggak. Jadi saya nggak begitu percaya, lab saya bagus gitu ya. Cuman tensi agak rendah nih. Dari Prof Eka juga dikasih obatnya sama Prof Eka. Katanya Dek Tono, ke saya tuh Ade ya. Ini aku kasih obat, tahan tensi jangan lebih dari 120. Oh gitu. Jadi jangan lebih dari 120. Aku pun minum obat itu. Dikasih obat itu aku minum pusing karena jadi hipotensi gitu. Iya, nggak boleh di atas 120. Iya. Itu tensi jaga jangan di bawah, jangan di atas 120. Iya. Ya, untuk umur memang 67 tahun ke bawah gitu ya. Iya. Jadi benar-benar fitness itu penting. Itu modal kita untuk bisa hidup sehat, hidup lebih lama, jadi bisa bahagia, bisa main sama anak cucu ya Prof ya. Ini panutan fitness juga gitu Prof. Fitness tuh sebetulnya baru. Jadi anakku ini kan di depan komputer terus. Begitu dia minta, Pak aku mau fitness, aduh saya senang banget. Jadi aku temenin panggilan di anytime gitu. Jadi aku ikutan karena nemenin kan. Oh gitu. Jadi nemenin, asik juga. Tapi kalau dia bolak-balik ke sana, lumayan waktunya ya. Iya bro. Kita kan sering dipanggil, akhirnya kita bikin kecil-kecilan di rumah gitu. Di rumah ya Prof, bisa. Ternyata luar biasa itu. Gimana Prof? Olahraga itu jangan yang kardio saja. Iya. Ternyata beban itu penting. Beban itu penting karena postur. Aku kan operasi gini terus Pak. Iya Prof. Sambil berdiri. Berdiri kan ngelihat darah begini. Nah setelah fitness, jadi agak-agak tegak lagi. Bener, dulu udah agak bongkok gitu loh. Jadi cara jalan aku juga berubah gitu loh. Bener Prof, ini buat teman-teman yang takut buat mulai kayak fitness, nge-gym yang males-males olahraga. Memang kardio bagus untuk fat burning gitu ya Prof. Tapi punya otot dan juga posture itu modal buat hidup sehat juga. Betul. Dan yang luar biasa itu kan aku punya turunan diabetes kuat ya. Nah HbA1c saya itu memang masih dalam batas normal, tapi di batas itu 5,7, 5,6. Nah setelah mulai fitness turun, jadi 5,1. Jadi dengan otot itu reseptor insulin sudah aktif lagi, jadi dia mengurangi kemungkinan diabetes gitu ya. Ternyata ada hubungan antara massa otot dan ke reseptor insulin juga. Bisa banyak banget. Ini manfaat olahraga bener deh teman-teman. Harus mulai bergerak ya di rumah. Yang bilang mau olahraga besok gitu kan, terus yang makannya masih jorse gitu ya Prof ya. Banyak belajar supaya bisa hidup lebih lama, jangan sampai menyesal kalau udah sakit nanti gitu. Nah, aku sebenarnya mau cerita ini tadi juga permisi buat ibu-ibu nih ya yang kan sebenarnya tadi cerita pengaruh sosmed terhadap praktek tadi tanya ya. Iya bro. Ini luar biasa. Dulu pasien-pasien saya tuh pasien yang high class di Bandung lah. Jadi yang punya toko ini gitu kan. Nah dengan medsos ini makin banyak dan aku pakai aplikasi. Jadi karena udah berapa kali ganti sistem, itu bikin ribut terus. Ada keributan guys. Ya, jadi ribut terus tuh karena antrian gitu ya. Bro. Jadi rumah sakit sudah memfasilitasi dan ini, makanya berubah. Demografi pasien tuh jadi merata dari seluruh daerah, seluruh Indonesia gitu ya, karena tahu dari
medsos. Kan sebetulnya dokter nggak boleh beriklan ya. Iya benar. Bukan beriklan ini mah. Memang sangat banyak fansnya Prof Tono, jadi tergerak untuk berobat juga ya Prof. Jadi itu dampak dari ya edukasi juga mungkin ya. Prof. Dan dari medsos ini ya banyak yang mengeluh nggak dapet kuota gitu kan. Nah itu ya memang susah karena tenaga saya segini gitu. Profnya cuma satu yang harus dilayani banyak. Dulu itu sebelum pandemi aku 5 hari praktek. Iya Prof. 6 bulan setelah pandemi mulai medsos itu saya bikin medsos cuma 3 hari praktek. 3 hari seminggu. Aja. Sampai minggu kemarin. Iya. Karena ini aku pensiun ini. PNS-nya pensiun. Iya. Kasihan juga aku tambah 1 hari. Prof. Sebetulnya makanya aku suka bilang bukan sombong, aku sudah selesai dengan diriku sendiri. Iya, Prof. Kalau dari segi cuan gitu ya, iya, Prof. udah cukup lah. Mau kayak apa sih kita Prof. udah cukup. Tapi ilmu saya harus bermanfaat. Masya Allah. Ya itu. Iya, Prof. Jadi di podcast ini luar biasa tadi kita menyusuri perjalanannya Prof Tono, bukan dari sejak sosmed aja, tapi 30 tahun lalu dari waktu Prof mengabdi di Lampung saat transmigrasi, terus ada provinsi yang menganugerahkan penghargaan juga ya Prof, selain Lampung, NTB selalu terkenang ya Prof ya. Sampai sekarang di Bandung pun masih banyak sekali pasiennya Prof berdatangan dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa banyak yang tertolong gitu ya Prof. Dan tentu jadi inspirasi bagi kita semua, bagi dokter-dokter muda, bagi masyarakat Indonesia. Semoga kalau lihat kontennya Prof Tono nggak cuma ditonton tapi menjadi tergerak buat teman-teman hidup sehat. Terus untuk para perempuan di seluruh Indonesia harapannya bisa semakin sehat ya Prof ya. Berkurang angka kematian ibu, angka kematian anak. Benar-benar Masya Allah dapat banyak inspirasi dan pasti banyak yang tergerak ya Prof menjadi amal jariahnya Prof Tono untuk menggerakkan masyarakat Indonesia untuk memperbanyak amalan seluas-luasnya ya Prof ya, karena kalau dari segi materi mungkin sudah cukup tapi beramal dan membantu sesama tidak pernah berhenti. Iya. Dan ada satu ya yang pandemi itu saya ingat Pak Wali Kota. Saya ini alumni Unpad nih, untuk alumni Unpad ya. Jadi waktu itu saya dengan alumni Objin, karena darah susah loh. Waktu itu darah, kita menggerakkan donor darah. Donor darah seminggu itu harus dapat 1000 bag. Jadi saya menggerakkan, kemudian kita juga ada mitra kerja yang memberikan vitamin dan lain sebagainya. Kita kumpulkan di PMI depan itu. Jadi waktu itu kita kerjakan. Ternyata dalam 4 hari, ini alumni Objin terima kasih nih. Ternyata kita bisa mengumpulkan 4 hari udah lebih dari 1000. Kantung darah yang waktu itu agak kosong karena orang agak takut ya untuk donor, untuk keluar kan udah takut. Nah dari situ kekuatan sosial media itu bermanfaat di situ. Dan yang saya terkenang almarhum wali kota ini, itu almarhum Pak Odet ya. Odet ya. Waktu itu setelah memberikan penghargaan pada saya. Kalau nggak salah saya tempel di mana? Itu tuh. Ini ada. Ya, penghargaannya dia nggak lama meninggal di lagi di masjid. Waktu itu habis ada pidato gitu, dakwah gitu. Atau apa ya. Jadi itu juga satu hal. Karena saya dari mahasiswa kayak Farhana ini waktu saya mahasiswa, saya juga aktif di PMI. Jadi keluarga donor darah. Iya, Bro. Jadi kalau saya ditanya udah berapa kali donor darah, udah lebih dari 100 kali.
Ratusan. Prof donor darah. Rumahnya Prof pun deket dengan PMI ya. Berarti ini penghargaan dari almarhum Pak Odet ya? Pak Odet ya. Jadi waktu pandemi karena kita jadi saya jalan ke PMI, saya tanya ada apa kesulitan. Kita sulit darah. Sulit darah. Terus kebetulan ketua PMI-nya ada teman saya juga. Jadi oke, saya mau gerakan teman-teman saya. Jadi bukan alumni yang donor. Kita donor ya, tapi kita menggerakkan secara sosial untuk donor. Nggak bahaya waktu pandemi itu. Dan ya itu tiba-tiba saya dipanggil oleh wali kota untuk menerima penghargaan di situ. Masya Allah. Seperti itu teman-teman, dimanapun teman-teman berada, Prof ini tidak hanya di setiap pengalaman hidupnya dimanapun, sekalipun di sini pun banyak yang bisa dibantu ya Prof ya. Waktu itu pandemi juga. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman, terutama anak muda. Pasti dengan sekarang perkembangan teknologi, anak-anak muda yang kreatif, gencarnya sosmed, ini ada banyak isu yang bisa kita selesaikan, yang bisa kita gerakan. Jadi inspirasi yang bisa diambil dari Prof Tono, usia itu tidak menghalangi untuk terus berkarya ya Prof, dimanapun kita bisa berguna, bermanfaat, menjadi amal jariah. Mudah-mudahan manfaatnya terus terasa ya Prof ya. Seperti para dede-dede yang lahir ke dunia ini dibantu oleh Prof gitu. Jadi saya justru sangat terima kasih ketemu Farhana, terus WA-an dari Instagram, kemudian fansnya Prof juga. Beliau mau mengungkap apa sih jalan hidup profesi saya sebagai dokter gitu ya. Saya senang banget gitu. Kayak gitu ya Prof ya. Pengen kita cari tahu gitu kan Prof. Tapi sekali-kali aku loh yang interview kamu loh nanti. Iya, ini jarang kan Prof cerita yang ini? Iya. Benar nggak Prof? Jarang, karena biasanya aku hostnya kan. Iya, edukasi. Ini luar biasa, ada seorang putri Indonesia yang saya lihat cantiknya luar biasa. Amin. Natural, Sunda banget, kelihatan ya. Kemudian juga prestasinya luar biasa. Amin. Ya. Dan pernah magang di Italia ya? Pernah. Berarti bisa bahasa Itali dong ya? Bisa, Prof. Satu pas SMA. Jadi pas di Taruna Bakti, setelah kelas 2, cuti setahun, AFS, itu programnya alumninya ada Najwa Shihab, Anies Baswedan, gitu kan, dapetnya di Itali Selatan. Terus pernah magang juga di rumah sakit La Sapienza di Roma, neurologi ya. Pokoknya senang sekali belajar banyak dari Prof. Tidak hanya diidolakan oleh ibu-ibu, tapi banyak anak muda pokoknya. Tapi hari ini kita mendengarkan sedikit potongan cerita perjalanan hidupnya Prof di masa mudanya, mengawali karir, bukan mengharapkan materi, tapi justru mengawali semuanya dari hati yang tulus, niat untuk bermanfaat bagi masyarakat ya Prof. Insya Allah mudah-mudahan menginspirasi, dan teman-teman pasti pengen denger cerita-cerita yang selanjutnya. Pokoknya hatur nuhun pisan Prof untuk sesi ini. Luar biasa. Pasti teman-teman yang mendengarkan juga senang sekali selalu mendapatkan inspirasi dan pelajaran dari Prof Tono di media sosial. Dan hari ini aku bertemu langsung dengan sosok beliau. Oke, teman-teman. Terima kasih. Hatur nuhun. Thank you so much. Makasih Farhana. Ini baru ada orang yang mengungkap perjalanan saya. Masya Allah, seru banget. Terima kasih. Dan yang mengungkapnya itu Putri Indonesia. Terima kasih banget. Hatur nuhun Prof. Assalamualaikum teman-teman. Kiss bye.